Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku? Siswa-siswi SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Anak-anakku, materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah bab 1, yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Anak-anakku, sebelum belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pengertian iman. Iman menurut bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan pengertian iman menurut istilah adalah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seluruh ajaran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf. Selain kitab, dalam ajaran Islam juga dikenal suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang masih berupa lembaran-lembaran terpisah. Seperti suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'la ayat 18 dan 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19. Sebagaimana kitab, suhuf juga berisi ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kedudukan suhuf sama dengan kitab suci yang harus kita imani. Di dalam riwayat sebuah hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan suhuf dan kitab adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf.
dalil-dalil nakli yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah iman kepada kitab Allah artinya yakin dan percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang menerimanya. Di antara kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4, yaitu 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 44 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dua, Kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir Nabi yang terakhir. 3. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa. Maka, pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat dan hikmah, tidak memuat syariat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataina Dawud zabura. Artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihissalam. Quran Surat Al-Isra ayat 55. 4. Kitab Al-Quran.
Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turunnya Al-Quran yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Isi pokok kandungan Al-Quran adalah 1. Akidah atau keimanan. 2. Ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. 3. Akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima, wa'ad dan wa'id. Yang keenam, kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. 7. Ilmu pengetahuan. Mencintai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab suci yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Sebagai kitab suci umat Muslim, Al-Quran memiliki beberapa keutamaan dan keistimewaan dibanding kitab-kitab suci yang lain. Keutamaan kitab suci Al-Quran diantaranya adalah 1. Al-Quran memiliki isi kandungan yang paling lengkap dan sempurna berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. 2. Al-Quran tidak akan pernah bisa dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaganya. 3. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. 4. Al-Quran mengandung ilmu pengetahuan yang tinggi dan luas, sehingga setiap muslim yang sungguh-sungguh mempelajari dan mengamalkan isinya akan diangkat oleh Allah derajatnya. 5. Al-Quran mengandung semua hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan berlaku sepanjang masa, seperti akidah, fikih, akhlak, muamalah, dan sejarah. Masih banyak keutamaan dan keistimewaan Al-Quran yang terus-menerus diperoleh manusia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Oleh karena itu, sebagai kitab suci umat Islam, kita harus berusaha mempelajari dan mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan hikmah. Di antara hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. 2. Sebagai pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. 3.
memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. 4. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. 5. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 6. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 7. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. 8. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa dirinya. Anak-anakku, kiranya cukup pembahasan materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Apabila ada pertanyaan dan tugas yang harus kalian kerjakan, silakan kalian buka aplikasi e-learning. Anak-anakku, demikian dan sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Marilah kita bersama menutup pembelajaran kita dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.